Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delinda Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Sebelum itu kita bahas terlebih dahulu dari definisi bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan adalah cara seseorang mengetahui siapa pemilik usaha, tanggung jawabnya seperti apa, dan bagaimana cara membagi keuntungannya, serta pengelolaan perusahaan itu setiap harinya. Di Indonesia sendiri, terdapat dua kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah badan usaha bukan badan hukum, dan yang kedua adalah badan usaha berbadan hukum. Yang menjadi perbedaan dua badan usaha tersebut, di mana badan usaha bukan badan hukum, aset pribadi dan juga keuntungan perusahaan menjadi satu. Sedangkan badan usaha berbadan hukum, ada pembedaan antara aset pribadi dan juga keuntungan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu bentuk kepemilikan badan usaha bukan badan hukum. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita, di mana didirikan dan dikelola oleh satu orang saja. Keuntungan dari perusahaan perseorangan ini, pengambilan keputusan yang cepat, dan juga tidak perlu membagi keuntungan ke pihak manapun, serta pendirian dan pengelolaan usaha yang fleksibel. Namun kekurangan perusahaan perseorangan ini, di mana tanggung jawab dipegang sepenuhnya oleh pemilik dan juga keterbatasan keahlian, serta modal yang didapat hanyalah kecil. Selanjutnya adalah kemitraan, yang didirikan oleh dua orang dengan kesepakatan bersama, yaitu berbagi modal dan juga tanggung jawab menjalankan usaha bersama. Contoh kemitraan di Indonesia ini adalah Firma dan CV. Firma merupakan badan usaha yang didirikan dua orang, dan dua orang tersebut sepakat untuk menjalankan usaha tersebut bersama-sama. Sedangkan CV, terdapat dua sekutu di dalam badan usaha tersebut, yaitu sekutu aktif yang mengelola usaha tersebut dan juga sekutu pasif yang hanya memberikan modal untuk usaha tersebut. Keuntungan dari kemitraan ini adalah pembagian resiko dan tanggung jawab, gabungan keahlian, serta modal yang besar, dan juga pembagian tugas yang efisien. Namun kemitraan juga memiliki kelemahan, seperti tanggung jawab yang tidak terbatas, terjadinya konflik antar sekutu, pembagian keuntungan, serta keputusan yang lambat diambil nantinya. Setelah tadi kita membahas badan usaha bukan badan hukum, sekarang kita akan membahas badan usaha berbadan hukum. Yang pertama adalah perseorangan terbatas atau PT, yang didirikan oleh dua orang dan memiliki status hukum sendiri, yang modalnya nanti akan terbagi menjadi saham. Keunggulan dari PT ini sendiri adalah tanggung jawab usaha terbatas, di mana aset pribadi kita tidak bercampur dengan perusahaan, status hukum yang jelas, serta keterjaminan keberlangsungan usaha dan berkembang lebih luas. Namun PT juga memiliki kekurangan, di antaranya proses pendiriannya yang rumit, biaya operasional dan pajak yang tinggi, pembagian keuntungan yang terbatas, serta perebutan kekuasaan antar pemegang saham. Selanjutnya adalah koperasi, badan usaha yang didirikan oleh anggota itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan bersama dan juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kelebihan dari koperasi adalah memiliki fokus utama yaitu menyejahterakan anggotanya dan juga pengambilan keputusan yang demokratis serta modal yang dihasilkan dari setiap anggota bisa lebih banyak. Namun koperasi juga memiliki kelemahan, di antaranya pengambilan keputusan yang lama karena harus melewati musyawarah terlebih dahulu, pembagian keuntungan yang sama kepada setiap anggotanya, dan juga tidak fokus terhadap keuntungan maksimal. Yang terakhir adalah badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah bertujuan untuk menjalankan fungsi ekonomi yang ada di Indonesia. Kelebihan BUMN dan BUMD ini adalah modal yang besar dan stabil dari pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan juga kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Namun BUMN dan BUMD juga memiliki kelemahan, di antaranya pengambilan keputusan yang lambat, bisa terpengaruh oleh politik dan birokrasi, dan juga tidak fleksibel karena merupakan perusahaan swasta. Nah, selanjutnya adalah tips memilih kepemilikan bisnis yang tepat. Yang pertama adalah tentukan tujuan usaha kalian, yang kedua adalah pertimbangkan tanggung jawab hukumnya, yang ketiga adalah hitung modal usaha yang kalian miliki, yang keempat adalah pertimbangkan apakah kalian mau menjalankan bersama partner atau sendiri, yang kelima adalah rencana usaha jangka panjang. Baik, dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia ini sangatlah beragam, mulai dari tanggung jawab hukumnya, kelebihan dan kekurangan usaha, serta risiko dan tujuan yang ingin kita ambil nantinya. Oleh sebab itu, kita harus memilih lebih jelas lagi
usaha yang akan kita jalankan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.